Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akris Syafriul Huda dari PR4604 dengan nomor induk mahasiswa 1503223183. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan memaparkan materi tentang pentingnya adab, akhlak, etika, dan juga karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meneladani Rasulullah sebagai pribadi berakhlak yang mulia. Nah, mengapa akhlak dan adab itu penting sih bagi kehidupan kita? Nah, itu karena setiap interaksi dan keputusan yang kita ambil itu mencerminkan siapa diri kita sesungguhnya. Akhlak dan adab merupakan sebuah fondasi peradaban. Nah, itu pilar utama kebahagiaan, kunci kesuksesan sejati. Nah, dalam Islam, keduanya ini bukan sekedar pelengkap ya, melainkan inti dari ajaran agama. Di Al-Quran, di hadis, bahkan di cerita zamannya Nabi itu pun sudah dikemas gitu, adab, akhlak, etika, dan juga karakter. Apalagi di kehidupan modern yang seringkali menekankan pada kecerdasan intelektual atau IQ ya, dan kekayaan materi. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa tanpa integritas moral dan budi pekerti yang luhur, semua pencapaian itu rentan runtuh. Karena apa? Ya karena nilai utama dari moral itu lebih tinggi daripada sebuah isi otak gitu. Nah, akhlak itu yang baik dapat meringankan langkah kita ya, membuka pintu hati dan menjadi bekal terbaik saat menghadap ilahi. Karena di mana-mana ujung-ujungnya adalah kematian dan menghadap sang ilahi mempertanggungjawabkan semuanya. Memahami pilar-pilar moralitas, akhlak, adab, etika, dan karakter. Apa sih dari keempatnya ini? Keempatnya ini saling berkaitan. Yang pertama, akhlak, moralitas atau batin ya. Sifat atau perilaku yang melekat dalam jiwa yang mendorong manusia untuk berbuat baik atau buruk. Ia bersifat permanen dan spontan. Contohnya, rasa ikhlas, jujur, dan juga sabar. Kemudian bedanya dengan adab. Adab merupakan sebuah sopan santun, sebuah wujud yang bisa dinilai oleh seseorang ya, bisa dirasakan orang. Tindakan atau norma perilaku lahiriah yang mengatur hubungan sosial berdasarkan ajaran agama atau kebiasaan baik ya. Ia bersifat spesifik dan kontekstual. Contohnya, cara berbicara, makan, dan bertamu. Cara berbicara kita itu harus memiliki sopan santun, punya adab, punya etika. Kalau ke orang tua, ya manggilnya sesuai gelar ya. Contoh ibu, itu jangan panggil namanya, jadi langsung menggunakan gelar seperti ibu siapa gitu, ibu dengan namanya siapa. Kemudian yang ketiga ada etika, nilai kebaikan, prinsip-prinsip moral yang diakui secara umum dan digunakan sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat atau profesi. Ia bersifat rasional dan universal. Contohnya dalam etika berbisnis, etika bermedia sosial. Jadi kalau berbisnis jangan mengambil keuntungan 100%, karena di agama Islam, terutama di Quran, di hadis pun ada yang menyebutkan Islam tuh mengajarkan mencari keuntungan jangan terlalu tinggi ya, dalam batas kurang lebihnya 50%. Kemudian keempat, karakter, integritas diri, perpaduan unik dari akhlak, adab, dan juga etika yang membentuk kepribadian seseorang yang lebih utuh ya, yang lebih kompleks dan membedakannya dari orang lain. Yang disebut juga jati diri sejati ya. Contohnya disiplin, bertanggung jawab kalau masuk kuliah, selalu tepat waktu, nggak pernah telat, dan juga bertanggung jawab kalau punya janji ditepati gitu. Nah, juga ada dalil kenabian. Keagungan akhlak Rasulullah SAW ini disebutkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, segala maha pencipta, pada Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian juga menyebutkan ada misi utama kenabian. Nabi SAW diutusnya ke bumi adalah untuk menyempurnakan keindahan moral manusia. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan innama bu'itsu liutamima ma'akarimal akhlak.
Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, juga terdapat 3 dimensi kehidupan ya, pilar utamanya, di mana kita harus mengutamakan ya peran adab, etika, moral, karakter ini kepada siapa gitu. Yang pertama, hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah. Ibadah akan menjadi bermakna dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik seperti sabar, syukur, ikhlas, merupakan sebuah manifestasi tertinggi dari perwujudan iman kepada Islam ya. Contohnya melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Ada juga tidak tergesa-gesa ini dalam sholat yang namanya tumakninah. Jadi setiap pergerakan ada yang namanya tumakninah, berhenti sejenak. Nah, kedua, hubungan dengan sesama manusia, yang nama lainnya hablum minan nas, menciptakan harmoni kepercayaan dan kasih sayang dalam masyarakat. Akhlak menjadi perangkat sosial yang kuat. Contohnya menepati janji yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau punya janjian itu harus ditepati. Kalau siap berkomitmen masuk jam 2 siang, maka sebelum jam 2 udah hadir di kelas gitu. Dan ada yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri, membentuk kedamaian batin, harga diri, dan integritas, mengendalikan hawa nafsu, dan menjauhi sifat tercela dengan contoh menjaga kebersihan diri, dimana di Islam pun mewajibkan umat muslim menjaga kebersihan diri. Tiap hari itu harus membersihkan diri, apalagi ketika kita mau sholat ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, kita harus suci, kita harus bersih. Ya, mungkin seperti itu materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi ini dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.